Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Diva Ainufianti. Saya Elviana Tridamayanti. Saya Dinda Ifraningrum. Saya Debbie Armansal Sabila. Saya Ayumi Akhira. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama yaitu nilai dasar, yang kedua yaitu nilai instrumental, dan yang ketiga yaitu nilai praksis. Ketiga nilai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara. Pancasila memiliki 5 sila yang terkandung di dalamnya. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama Pancasila, yakini ketuhanan yang Maha Esa. Hak dan kewajiban yang terkandung dalam sila pertama, yaitu 1. Hak asasi melakukan ibadah menurut keyakinannya masing-masing. 2. Hak kemerdekaan beragama bagi setiap orang untuk memilih serta menjalankan agamanya masing-masing. 3. Hak bebas dari pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, dan juga bahasa agama. Kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. 1. Wajib untuk memelihara prinsip kebebasan beragama dan keyakinan dengan syarat tidak berlawanan dengan jati diri bangsa. 2. Wajib untuk menjunjung tinggi moral dan etika dalam berperilaku, baik di skala publik maupun skala pribadi. 3. Wajib untuk mengedepankan kepemimpinan yang mengayomi nilai-nilai kepercayaan setiap agama yang diakui di Indonesia, baik agama mayoritas maupun agama minoritas. Selanjutnya, kita akan membahas pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Beberapa contoh hak warga negara dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam konteks Indonesia meliputi 1. Hak atas hidup, bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup dalam kondisi yang aman dan sehat. Kedua, hak atas pendidikan, bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan akses pendidikan yang adil dan berkualitas tanpa diskriminasi. Ketiga, hak atas perlindungan hukum, bahwa warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan setara di hadapan hukum. Beberapa contoh kewajiban warga negara dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam konteks Pancasila di Indonesia. 1. Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, di mana setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia yang melibatkan penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi. Kedua, kewajiban dalam pendidikan, di mana setiap warga negara diharapkan untuk mendukung pendidikan yang adil dan berkualitas, baik sebagai siswa, orang tua, atau warga negara yang berkontribusi pada dunia pendidikan. Ketiga, kewajiban untuk menjaga keadilan sosial, di mana setiap warga negara harus bekerja sama dalam menciptakan keadilan sosial dan membantu mengurangi kesenjangan sosial.
Selanjutnya, kita akan membahas jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang berhubungan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Untuk hak yang pertama yaitu hak menikmati hak-hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu. Pancasila menjamin kesetaraan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia, serta memberikan jaminan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia harus bersifat universal, yang artinya berlaku untuk semua orang. Yang kedua, yaitu hak manusia dalam bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan, sehingga hak manusia ini tidak bisa kita batasi karena itu merupakan fitrah manusia. Dan yang ketiga, yaitu hak dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa perkecualian apapun. Kewajiban yaitu yang pertama, wajib menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Rela dan sanggup berkorban demi bangsa dan negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air. Dan yang kedua, yaitu wajib mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yaitu wajib untuk saling menghargai dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan bahwa tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, memprioritaskan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama, menegaskan bahwa musyawarah harus diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hak warga negara yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, hak mendapatkan kesempatan yang sama dalam lingkup pemerintahan seperti menduduki posisi atau jabatan tertentu, hak untuk mengajukan penolakan atau sanggahan yang disampaikan dengan sopan. Kewajiban warga negara yaitu wajib mematuhi undang-undang dan memenuhi kewajiban sebagai warga negara, wajib menghargai pendapat orang lain, wajib menghormati hasil yang sudah diambil dalam musyawarah. Selanjutnya yang terakhir, sila kelima Pancasila yakini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam lingkup pemerintahan, seperti menduduki posisi atau jabatan tertentu. Yang kedua, hak jaminan sosial. Dan yang ketiga, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Kemudian kewajiban, sebagai warga negara, wajib untuk mengikuti kegiatan yang diadakan negara untuk mewujudkan keadilan sosial. Yang kedua, wajib untuk tidak mengganggu hak milik orang lain. Dan yang ketiga, berkewajiban untuk tidak menggunakan fasilitas umum untuk keperluan pribadi. Ketiga gambar tersebut mengimplementasikan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam Pancasila. Kesimpulannya, Sila Persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Warga negara juga berhak untuk menikmati hak-hak asasinya tanpa adanya pembatasan dan juga berhak untuk bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Selain hak yang harus dipenuhi, diperlukan juga kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti setiap warga negara wajib untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, mencintai tanah air, dan tidak kalah penting ialah untuk saling menghargai serta tidak membeda-bedakan satu sama lainnya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Sekian dari kami, Kelompok 2.